di KPP dulu nih. Jadi KPP pemeriksaannya menemukan identifikasi tindak pidana di bidang perpajakan atau WP-nya menolak diperiksa atau tidak memberikan dokumen sama sekali. Namun demikian, diidentifikasi juga tidak asal WP-nya nggak mau ngasih, usulkan aja bukti permulaan. Kita juga harus mulai memberikan alasan. Siapa yang menjadi subjek? Ya tidak, kita juga bukan dalam rangka ngambek-ngambekan, udahlah usulkan aja bukti permulaan, biarin aja. Di dalam usulannya juga harus menjelaskan siapa subjeknya. Yang terkait dengan menolak itu berarti yang menolak, dia menolak. Kemudian apa perbuatannya? Perbuatannya itu modusnya. Nanti karena pemeriksaan bukti permulaan itu seperti itu, subjek, orang. Perbuatannya apa? Misalnya tidak melaporkan penjualan, mengkreditkan pajak masukan yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, pasal 39A. Kemudian ya unsur kesengajaan misalnya melakukan penambahan biaya yang signifikan. Nah, itu modusnya, subjek perbuatan. Akibatnya itu kerugian negaranya harus bisa dihitung. Subjek perbuatan akibat kesalahannya yang keempat. Pasal berapa yang dilanggarnya, itu harus terpenuhi. Jadi pemeriksa bukti permulaan itu nantinya akan mencari gitu, super AK kalau biar gampang, subjek perbuatan akibat dan kesalahan. Orangnya, modusnya, kerugian negaranya, pasal yang dilanggarnya. Ya. Jadi tadi di PMK 17 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PMK 184 dan sekarang ada sebagian yang di adjust, dirubah atau apa ya kalau dengan cipta kerja itu enaknya dirubah atau disesuaikan atau gimana ya? Karena kan ya cipta kerja itu undang-undangnya memang kita baru sekali seumur NKRI berdiri ya, Omnibus Law ini. Bahasanya sebagaimana telah dirubah terakhir atau disesuaikan. Ya udahlah, biarin, yang penting kita tahu aja. Nanti saya share cipta kerjanya juga ya. Jadi terus diapakan tuh si SP2 yang di KPP ini? Kita lanjutkan dulu, tangguhkan dulu. Sampai kapan ya kita lihat? Jadi ditangguhkan dulu. Sampai misalnya kata pemeriksa bukti permulaan di Kanwil itu kan ada petugas penganalisis IDLP, informasi, laporan, data, dan pengaduan. Nah, si petugas penganalisis IDLP ini akan melihat, ini nggak ada nih tindak pidananya. Unsur subjek perbuatan akibat kesalahan, dia pas diperiksa kooperatif kok, dia ngasih dokumen dan sebagainya. Dikembalikan lagi ke KPP, lanjutkan tuh pemeriksaannya. Gitu. Nah, jadi ya otomatis LHP-nya di pemeriksaan dilanjutkan dan laporan hasil pemeriksaan dengan membuat ketetapan
Ketetapan nanti tergantung nanti bisa STP, SKP, SKPKB, SKP KBT, SKPN. Nah, tapi kalau kapan harus disumir? Misalnya kalau misalnya pas WP mengungkapkan sampai ditetapkan dengan pasal 44B. Bukti permulaan diteruskan, dilanjutkan dengan penyidikan, dilakukan penuntutan, tapi Jaksa Agung menghentikan penyidikan karena Menteri Keuangan meminta kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan demi keuangan negara dengan sanksi cipta kerja 3 kali ya, sebelumnya 4 kali. Nah, ini ada kaitan. Berarti ditagihnya itu dengan keputusan 44B. Maka yang ini disumir. Yang laporan yang tadi ditangguhkan itu. Sumir gimana sih? Nah, sumir itu begini. Kan udah membuatlah LHP kemarin ya. Nomor LHP, tanggal, nama WP, dan sebagainya. Kemudian dimulai penjelasan bahwa pemeriksaan kepada PT ABC dilakukan berdasarkan pemeriksaan awalnya misalnya analisis resiko dengan resiko tinggi sehingga diusulkan untuk diperiksa dengan pos-pos yang diperiksa adalah bla 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 dengan ini. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan pertemuan pertama kali dengan wajib pajak dan dilakukan pemeriksaan ke lapangan. Selama pemeriksaan di lapangan diperoleh data bukti dan sekian dan sebagainya. Dari data bukti dan keterangan yang diperoleh dari wajib pajak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu penjualan yang tidak dilaporkan. Dari penjualan yang dilaporkan tidak dilaporkan ini dapat dihitung pajak yang kurang dibayar sekian, PPN yang kurang dibayar sekian. Karena wajib pajak tidak ini, maka diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Diusulkan tuh. Usulannya seperti itu. Ditangguhkan. Nah, kemudian jadi belum diselesaikan. Dia baru usulan. Nah, itu bentuk usulan itu adalah informasi data bentuk laporan. Laporan dari siapa? Dari pemeriksa. Pemeriksa melaporkan kepada pemeriksa bukti Kanwil bahwa ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sehingga diusulkan untuk diperiksa. Kalau kan informasi data misalnya data-data akurat, ada beberapa faktur pajak yang dibuat tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, itu data. Informasi dari berbagai misalnya dari PPATK. Kalau PPATK laporan juga, tapi kalau bentuknya informasi ada berapa transaksi yang transfer keuangan dari berbagai sumber yang tidak dilaporkan, nah itu berinformasi. IDLP, pengaduan, ada yang ngadu gitu kan. Nah, kalau dari usulan pemeriksa itu namanya laporan. Laporannya seperti ini, maka diusulkan untuk pemeriksaan bukti permulaan. Pas di sidik terus nanti misalnya di 44B penyidikan dihentikan, tapi salah WP, cuma dihentikan demi keuangan negara karena wajib pajak mau membayar pokok plus 3 kali cipta kerja ya di KUP terakhir itu 4 kali, tapi dengan cipta kerja jadi 3 kali. Maka itu disumir karena ditagih dengan 44B ya. Oke. Nah, tadi pemeriksaan dengan membuat sumir seperti tadi ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Terus juga coba kalau Ruth misalnya meriksa lapangan. Ruth aslinya mana Ruth? Ya, Medan. Binjai.
Nah, meriksa di Jakarta misalnya, atau di Binjai, meriksa, WP-nya nggak ada di lapangan, mau diapain? Ke lapangan nih, kalau Gilang misalnya WP meriksa pemeriksaan kantor, dipanggil WP, nggak datang-datang. Bang Toyib kalau nggak datang-datang ya. Terus mau diapain? Mau ke dukun? Bawa kemenyan, hadir, hadir, hadir. Nggak ada di PMK-nya, harus begitu. Ya nggak? Nah, kalau memang nggak ada dan bukan lebih bayar, kalau tidak ditemukan, ya sumir aja. Tapi jangan lebih bayar, ya lebih bayar. Sumir. Tapi tunggu dulu batas waktu pemeriksaan. Kita tidak ke PMK, tapi ke PMK ya, PMK 184, 17 dan 184, di mana pemeriksaan lapangan itu 6 bulan. Karena ada SE sempat berapa bulan tuh kemana tuh larinya SE tuh. Jadi tunggu dulu 6 bulan, sumir dah. Kalau Gilang pas ini kantor dipanggil WP berdasarkan surat pemanggilan, nggak datang juga, ya tunggu 4 bulan, sumir. Jelaskan di situ kayak tadi sumir. Ya, bahwa ya tapi kita untuk harus diuraikan dalam KKP dan LHP-nya. KKP-nya apa? Ya bukti-bukti bahwa kalau misalnya root ke lapangan nggak ketemu dulu di sini. Oh, kata siapa yang mengatakan nggak ada itu root kira-kira? Root pas di lapangan pas di lokasinya udah nggak ada, dia ngontrak terus si WP-nya udah pergi dari tempat kontrakannya. Siapa yang bisa menjelaskan secara formal root? Membuat pernyataan itu siapa root? Ya, pemilik, terus siapa lagi? Yang ada unsur lembaga formal siapa lagi? RT, RW, ya enggak? Gitu. Dengan bukti itu pemiliknya mengatakan nggak ada. Dengan bukti itu maka ya tunggu tapi 6 bulan. Jelaskan tidak ada bikin buktinya sebagai KKP, jelaskan dalam LHP bahwa tidak ada di lapangan sehingga setelah ditunggu 6 bulan disumir. Nah, sumir ini suatu saat WP itu ditemukan nongol lagi. Oh, ternyata di Binjai itu WP itu awalnya ada usaha, tapi dia bikin NPWP awalnya mau kredit mobil gitu kan. Tapi ada usaha juga. Suatu saat dia usaha beneran, ketemu lagi. Pemeriksaan bisa dilanjutkan dan bukan SKP KBT. Ya, biasanya kan SKP KBT kalau pemeriksaan ini lagi ya. Kemarin kan bahas ya SKP KBT ya. Di KUP juga SKP KBT pemeriksaan ulang. Terakhir kan pemeriksaan ulang kalau ada apa? Pemeriksaan ulang dilakukan kalau ada apa, Felicia? Ayo. Kalau ada data baru dan data belum terungkap. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Nah, tapi kok LB gimana? Lapangan atau kantor? Ya, ternyata LB. Kalau LB pasal 17B apa, Femi? Masih ingat 17B? KUP udah pada lulus, dapat A lagi Femi nih. Ayo, bener nggak, Fem? Kamu dapat A KUP-nya? Angebet Nathan ini apa? KTT sama saya. Ketemu saya di mana? Semester 3 kemarin. Semester 3. Saya apa nama-nama dan kok rambutmu? Oh iya, nggak ada raja ya kalau di kantor ya. Kan Zoom Pak gitu kan.
Iya, saya juga. Ini rapi-rapi saya juga pasti rapi-rapi di bawah pakai sarungan kali ya. Nggak apa-apa, nikmati aja ya nggak? Ya nikmati. Yang penting udah usaha kita. Kalau virus ini usaha jaga kesehatan. Oke, 17B itu Dirjen Pajak pada saat ada wajib pajak meminta pengembalian restitusi maka harus membuat keputusan 12 bulan setelah permohonan diterima lengkap ya nggak? Betulkah? Betul, Pak. Betul, Iya, Pak. gitu. Nah, terus kalau lebih bayar diperiksa, ternyata WP-nya nggak ada. Nah, lu gimana tuh? Sumir kah? Kagak, ya. Kalau ini harus kan ada penetapan secara jabatannya nggak? Lah nggak ada buku dokumen dan keterangannya, setidak-tidaknya SKPN atau SKPKB. Ya tapi secara jabatan deh, lihat secara kan jabatan secara jabatan nanti ininya gimana gitu apa keadaan di lapangannya. Kalau jadi LB mau dikembaliin kemana? KWP-nya tidak ditemukan ya nggak? Kalau jadi KB ya nggak apa-apa, cuma nanti kasihan penagihan, kempos lagi nggak ada lagi ya nggak? Ya antara KB dan N, tapi yang lebih tepatnya yang mana? Oke, jadi ada pemeriksaan bukti permulaan terbuka sama tertutup, apaan tuh? Bukti permulaan terbuka itu yang tadi, pas saat diperiksa, ternyata ada identifikasi tidak pidana di bidang perpajakan, si pemeriksa mengusulkan bukti permulaan dan disetujui oleh penganalis IDLP, maka dibuat surat perintah pemeriksaan bukti permulaan di Kanwil. Saya contohkan KPP Kanwil aja ya, dan kantor pusat nanti bingung lah kalau dua-duanya kayak gitu. Maka si berkas dokumen dan buku itu diberikan kepada pemeriksa bukti permulaan. Tanda terimanya diberikan ke WP. WP dikasih tahu, Ibu, proses pengujian kepatuhan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan karena ada beberapa hal yang perlu pengujian lebih khusus oleh tim berikutnya di Kanwil. Namun pemeriksaan ini ditangguhkan, diberitahu ke WP, jadi terbuka ya enggak? Dikasih tahu ke WP-nya. Dalam hal ini pemeriksaan bukti permulaan terbuka. Kemudian pemeriksaan bukti permulaan tertutup, misalnya pas ada penyidikan, ada WP-WP lain yang terkait. Kalau langsung disidik belum tentu nih. Transaksinya udah jelas, terlibat nggak ya? Ada nggak subjeknya? Mana kesalahannya? Mana modusnya? Dibuat perintah pemeriksaan bukti permulaan, tapi WP-nya jangan dikasih tahu. Nanti dokumen buku keterangannya dihilangkan. Atau bisa saja WP-nya kabur. Nah, itu pemeriksaan bukti permulaan tertutup. Ya. Kalau pemeriksaan bukti permulaan tertutup, berarti WP diperiksa, tapi WP tidak mengerti dia diperiksa. Jadi kalau dia pembetulan, ya nggak salah. Dianggap sebagai SPT, ya nggak? Ya. Karena selama pemeriksaan nggak boleh WP pembetulan, tapi pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, ya nggak? Nah,
pasal 8 ayat 3. Pada saat tidak dilanjutkan, nih, kalau lagi diperiksa, tidak melakukan pembetulan SPT, kalau bukti permulaan terbuka ya, tapi kalau terbuka ya, tapi mengungkapkan ketidakbenaran pengisian pakai pasal 8 ayat 3. Dengan 8 ayat 3 berarti ketetapan diusulkan oleh pemeriksa bukti permulaan, maka yang di KPP tadi disumir. Kalau nggak ngerti langsung tanya. Ya, biar ini, oh Pak gimana maksudnya gitu. Karena kalau nggak ada komentar berarti saya anggap mengerti. Jadi kan tadi diusulkan nih pemeriksaannya. Bukti permulaan ditingkatkan, ditangguhkan dulu di KPP. Sama pemeriksaan bukti permulaan, WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, dikenakan pasal 18 ayat 3. Jerlinda 615 orang tuanya meninggal karena COVID. Ini. Nah, kalau yang 13A sekarang gimana? Ayo. Saya senang sama Felicia. Ayo Felicia. Gimana yang 13A? Wah, kaget dia. Udah kenal ini biarin aja saya kerjain. Felicia tuh di KTTA, dia bagus KTTA-nya. Evel. Lupa, Pak. Siapa atau siapa selain Felicia? Kenaikan 200%, Pak. Ya. Kenaikan 200%, 13 tahun. Oke, yang sekarang kekinian, betul. Awalnya dua kekinian saat ini. Kagak berlaku, kenapa? Cipta kerja kagak boleh. Dibantai sama cipta kerja. Alasannya apa? Sangat sulit untuk mengungkapkan perbuatan pertama kali. Ya kan di situ di 13A besar itu kan perbuatan pertama kali. Iya. Nah, bilang gitu ya. Gak apa-apa, Fel, biar inget gitu kan dan semuanya gitu kan, nggak usah merasa ini. Bener 200% di KUP-nya. Tapi dibantai sama cipta kerja. Jadi yang cipta kerja tuh ngebantai 13A hilang. 8 ayat 3 berapa persen? 150. 150. Sekarang jadi 100. Cipta kerja. 44B 4 kali ya atau 400, sekarang jadi 3 kali atau 300. Sanksi. Kemarin waktu bikin sanksi dua ini ya, sempat mengusulkan sanksi nggak di SKPKB, di LHP, KKP? Iya, 2% per bulan. Nah, udah berlaku Gilang. Salah tuh KKP-mu sekarang. Tapi nggak apa-apa semuanya. Tapi sekarang ada tingkat bunga yang ditentukan Menkyu. Kalau 13 ayat 2 karena kesalahan itu tambah 5% bagi 12. Nah lo bingung lah. Jadi ada tingkat bunga yang ditentukan oleh Menkyu tambah 5% bagi 12. Kalau yang itu kemudian ada yang tambah 10%. Ada, nah, nanti saya share deh biar seru.
Kalau teman-teman di KPP atau di DJP sudah menyesuaikan format KKP-nya karena memang mereka harus menetapkan. Nah, kita agak terlambat nih di STAN untuk menyesuaikan ini bahan aja, tapi nggak apa-apa, nggak salah. Tenang aja, pas siapa tahu lulus masuk ke DJP udah ganti lagi ya nggak? Peraturan. 44B itu bukan 4 kali sekarang, 3 kali. Ya. Nah, 44B. Nah, kenapa sih ini pakai sumir 44B? Karena ditagihnya itu berdasarkan laporan di sana oleh penyidik itu. Tidak dilanjutkan ke penuntutan karena ditagih di dalam laporan penyidikan. Tidak dilanjutkan ke penuntutan karena pemeriksa bukti permulaan WP-nya mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dan ditagih dengan pasal 8 ayat 3 sanksinya. 100% sekarang hilang. Yang asalnya 150. Gitu, Cipta Kerja. Nah, yang 44B udah ya, tadi sumir. Jadi mengerti, tapi mengerti ya sumir itu gimana? Dan jadi di usulannya itu sumir. Kalau yang normal itu di usulannya itu diusulkan ditetapkan ketetapan pajak gitu. Bisa ya? Di LHP-nya. Nah, tadi sedikit sudah membahas pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang tuh begini, pada saat sudah diperiksa, kan kita proses pemeriksaan nih, identifikasi masalah, pos-pos SPT yang direncanakan diperiksa, kemudian dibuat audit programnya, isinya prosedur, metode, dan teknik. Lakukanlah pemeriksaan. Suatu saat, misalnya PPH badan, ada data baru atau data belum terungkap yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan karena semula tidak terungkap atau semula tidak diungkap, tidak diperoleh. Kalau ada WP nanti diperiksa ulang, seandainya dia marah, Pak, kenapa harus diperiksa ulang? Kenapa nggak sekalian waktu itu aja, waktu diperiksa datanya? Jadi aja sekarang saya kena resiko sanksi 100%. Jawabnya kita pakai intelektual juga. Namanya self assessment itu wajib pajak. Itu kan harus mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri dengan benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kalau salah SPT itu berarti tindak pidana. Jadi gimana Pak? Ya jadi harusnya Bapak melaporkan itu benar waktu ngisi SPT. Terus kami meriksa waktu itu. Waktu ngisi SPT aja harus benar, apalagi diperiksa. Walaupun saya nggak menemukan, Bapak harus ngaku salah. Nah karena nggak ngaku juga, pertama salah waktu ngisi SPT nggak benar. Lagi diperiksa nggak ngaku juga. Nah ini ada informasi, data baru atau belum terungkap, ya kasih 100% lah sanksinya. Itu loh. Kan saya assessment itu kan harusnya pas ngisi SPT udah benar. Nah, saat ada data baru atau data yang belum terungkap, dilakukan pemeriksaan ulang padahal sudah terbit awalnya SPKPKB ke, SKPN ke, SKPLB ke, sudah terbit salah satu di PPH Badan. Diperiksa ulang. Nggak ada datanya. Nggak ada tambahan jumlah pajak. Mau terbit apa?
Ya, bingung nggak sumir LHP-nya? Masa SKPN tambahan? Kan nggak mungkin, nggak ada tambahan pajak. Ya, sumir lagi. Nah, terdapat pertimbangan Dirjen Pajak nih, kalau ini yang tahu Angebet nih. Dia jadi dirjen. Yang lain tahu. Karena yang lain menteri gitu kan. Parah. Udah dipuji dia, udah hidungnya push up, yang teman-teman lainnya menteri. Aduh. Nah, tadi ya, ke lapangan tidak ditemukan, dipanggil pengurusan kantor tidak ada juga. Tapi jangan yang LB. Kalau LB tetapkan secara jabatan. Kenapa LB nggak bisa? Karena di pasal 17B kan tadi disampaikan seperti itu ya. Wajib membuat ketetapan dalam 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Ini kalau pemeriksaan sama ALK tuh ilmunya semuanya dipakai. Jadi ingat-ingat lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang penyelesaian dengan membuat LHP yang ada usulan ketetapan. Normal, pemeriksaan normal ya. Sorry, tidak ditemukan tadi, baik kantor maupun lapangan, tapi 17B tetap harus membuat LHP. Alasannya tadi, kalimat dalam 17B itu. Ya, kalimat dalam 17B menyampaikan bahwa Dirjen Pajak wajib membuat ketetapan 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima dengan lengkap. Yang kedua, norma pemeriksaan. Jadi ditemukan pemeriksaan. Sebentar. Perubahan jadwalnya. Berubah semua ya jadwal saya, ya udah nggak apa-apa. Karena Pak Yusuf. Maaf. Oke. Nah, kalau normal ditemukan ya udah buat apa? LHP dengan usulan ketetapan. Nah, atau misalnya kan pemeriksaan boleh perpanjangan juga, sampai batas perpanjangan ya diselesaikan, maka diselesaikan dengan membuat usulan ketetapan pajak. Nah, kemudian pemeriksaan ditangguhkan karena diusulkan pemeriksaan bukti permulaan terbuka.
Oh, ini kalau nggak lengkap nih slide-nya. Saya pakai slide yang saya lanjutkan aja dulu karena yang ini nggak lengkap di sininya. Mungkin diedit tapi nggak lengkap. Oke. Apa sih usulan bukti permulaan? Tadi walaupun saya sudah gambarkan setidak-tidaknya tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dapat diusulkan bukti permulaan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, atau WP menolak ya. WP menolak itu bisa membuat pernyataan penolakan atau dianggap menolak. Dianggap menolak, tidak boleh memasuki ruangan, tidak mau membuat permintaan berita acara permintaan keterangan, tidak mau, tidak memberikan dokumen. Tadi seperti dijelaskan, maka diusulkan untuk ditingkatkan pemeriksaan menjadi pemeriksaan bukti permulaan. Nah, bila restitusi WP-nya terkait dengan 17B, tolong hati-hati. Lihat jangka waktunya. Ya, jangka waktu pemeriksaannya. Jangka waktu 12 bulan dari permohonan diterima lengkapnya. Karena kalau sampai 12 belum ada ketetapan, restitusi harus diberikan tanpa syarat. Bukan berarti harus dibuat laporan, tanpa syarat aja. Lagi diperiksa, udah pemeriksaannya. Bukan sebagai dasar pengembalian restitusi itu. Kalau misalnya sampai batas waktu 12 bulan belum selesai. Nah, dalam pemeriksaan uji kepatuhan teridentifikasi ada tindak pidana di bidang perpajakan, dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Tidak ada bukti, kembalikan lagi ke pemeriksaan yang ditangguhkannya dilaksanakan. Terdapat bukti, lakukan ke penyidikan. Pasal 8 ayat 3 lagi diperiksa bukti permulaan, maka SP2 disumir, ditagih dengan laporan pemeriksaan bukti permulaan. Dilanjutkan ke penyidikan pakai 44B ya, di sini penyidikan. Maka 44B ditagih pajak dengan 4 laporan penyidikan. Maka dasar ketetapannya pakai laporan penyidikan. Yang SP di pemeriksaan di sini disumir. Pakai 8 ayat 3 ditagih dengan 8 ayat 3 laporan bukti permulaan. SP2 di sini disumir. Ingkrah keputusan di pengadilan, maka ditagih menurut hakim. Dikembalikan lagi ke sini informasinya. Pemeriksaan dilanjutkan lagi. Dibuat ketetapan untuk menagih keputusan hakim itu. Itu sih sebetulnya. Apa sih indikasi tindak pidana di bidang perpajakan? Melanggar ketentuan pajak. Sengaja. Ada unsur kesengajaan, ada kerugiannya, ada pasal yang dilanggar. Pasalnya mana aja? 38, 39, 39A. Nah, ini kita lihat ultimum remedium. Siapa yang bisa menjelaskan ultimum remedium? Izin menjelaskan, Pak.
Ya, Kalau gimana? ultimum remedium itu prinsip dalam hukum pidana di mana hukum pidana itu diterapkan terakhir ya, sebagai penyelesaian terakhir. Jadi selagi bisa tidak melalui hukuman maka ditempuh cara yang tidak melalui hukuman. Pemahaman saya begitu Pak. Ya, tuh ya. Jadi diupayakan dulu apa? Melalui administrasi. Iya, betul. Seperti itu. Nah, kalau SPT ada koreksi, itu SPT benar nggak? Kemarin waktu Cemilen, kan SPT ada koreksi ya? SPT benar atau salah? Salah, tapi kenapa nggak diusulkan tindak pidana? Ya itu kan ada yang tadi dijelaskan. Karena ada Bang. Iya, karena ultimum remedium itu, ya enggak? Ada sanksi administrasi pasal 13 ayat 2, bahkan ada 13 ayat 3. Kalau pidana umum, pembunuhan misalnya, nggak bisa diganti dengan duit, tetap aja tindak pidana lanjut, ya enggak? Walaupun antara yang keluarga yang dibunuh udah damai, udah ganti rugi, tapi tindak pidana umumnya tetap dilanjutkan di pengadilan. Nah, kalau pajak enggak, emang tujuan undang-undang pajak kan untuk penerimaan negara, bukan untuk mengganjeli, ya enggak? Gitu. Ultimum remedium. Nah, jadi di sini apa sih tidak menyampaikan SPT? Menyampaikan SPT isinya tidak benar dan tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian negara, pendapat negara, perbuatan setelah perbuatan pertama kali. Nah, ini yang tadi tiga apa? Awalnya kan yang pertama kali ke 13A ya, bisa arahnya ke sana ya. Tapi di Cipta Kerja 13A besar dihilangkan. Apa sih yang mana yang perbuatan pertama kali itu? Nah, eh, pasal 39 sengaja melanggar ketentuan perpajakan. 9 jenis pelanggaran ditentukan sehingga dapat membuat kerugian negara berupa dalam pendapatan. Nah, pasal 39, pasal 38 apa atau sengaja nantinya itu juga ada apa? Kerancuan dalam menentukan apa atau sengaja. Ya. Ini tidak ada batasan-batasan yang tegas. Yang kedua, batasan yang tegas itu di dalam peraturan tidak ditegaskan asas materialisme. Kalau dalam akuntan publik untuk kantor akuntan publik itu materialisme disebut. Contoh, penjualan tidak dilaporkan Rp50.000 dengan penjualan tidak dilaporkan di PT lainnya 50 miliar. Mana yang tindak pidana? Tindak pidananya Dua-duanya Pak. semua. Kalau akuntan publik baru 50. Yang diusulkan bukti permulaan? Yang diusulkan bukti permulaan ke arah penyidikan yang mana?
Yang 50 miliar. Dua-duanya. Yang kalau menurut saya 50 miliar saja sih, Pak. Cokorda yang berapa? Yang 50 miliar? Iya, Pak. Karena sesuai dengan asas economic of Mana di undang-undang yang mengatakan itu? Di peraturan mana yang mengatakan itu? Nggak ada. Tidak di state, tapi secara tidak di state jelas. Tapi dipraktekkan. Kenapa? Takut dianggap salah kalau di state. Pidana umum sih sebenarnya sama, pasal-pasal yang dituntut, makanya suka ada komentar, masa maling ayam dengan maling triliunan sama, ya pasalnya sama hukumannya gitu loh. Atau ada di daerah di Jawa Tengah maling coklat hukumannya sekian, ya kan? Nah korupsi dengan ini hukumnya sekian juga, maling uang dan sebagainya. Nah itu, oke ya, ini biar mengerti aja. Menyalahgunakan NPWP, PKP, pakai PKP orang lain. Kalau pasal 39 itu TGTS transaksi tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Bukti itu contohnya begini. Di Glodok misalnya jualannya elektronik, tapi pajak masukannya atas benang. Lah kok bisa? Nah jadi ada bukti atau faktur pajak tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Pas saat masukin SPT PPN, ini kejadian begini ya, banyak di retail Glodok. Pas membeli dari black market istilahnya kalau anak-anak zaman kekinian. Impornya entah impornya lapornya misalnya impor apa kayak plastik atau ember, tapi sebenarnya isinya handphone semua. Misalnya, atau sehingga PPN-nya sehingga murah kan bea masuk dan sebagainya. Dibelilah oleh pedagang-pedagang di Ambasador, Glodok atau di Mangga 2 dan sebagainya. Roxy. Berarti pajak masukannya kan nggak ada. Pas dia jual, mungut pajak keluaran. Pas lapor SPT, pajak keluaran gede, pajak masukan kagak ada. Atau kecil. Akhirnya nyari pedagang asongan, pajak masukan. Dapatlah dari perusahaan tekstil. Kenapa tekstil atau benang lebih ini? Karena di pasar Klewer kalau di Jogja, di Beringharjo Jogja juga, di Jembatan Merah, di Pekalongan, itu kan banyak yang bukan PKP yang beli dari industri kain, ya. Mereka kan pengusaha-pengusaha masih di bawah ini, di bawah 4,5 miliar, 4,8, nggak perlu faktur pajak ya nggak? Saat beli dari pabrikan tekstil, ya. Nah faktur pajaknya diterbitkan atas nama orang lain. Ini pernah kejadian, makanya tidak sesuai transaksi yang sebenarnya. Lebih parah jadi lebih bayar, dapat duit, itu maling namanya. Ada yang dulu modus seperti itu, ya. Jadi ada yang modus sebenarnya mencari duit dari restitusi, tapi ketahuan, gampang, apalagi sekarang sistem di Direktorat Jenderal Pajak. Nah ini 39A ini nggak ada ampun kan, langsung tidak bisa pakai 44B juga, selalu dituntut. Tapi sekarang udah jarang, sekarang udah nggak ada orang. Kenapa nggak ada? Karena sudah tertib, di DJP-nya pengawasannya udah bagus. Ya, entah berikutnya di ini. Berikutnya PPN yang lolos apa?
sekarang? Ya Anda lah, mahasiswa sekarang nih mendorong juga terjadi tidak terpungutnya PPN. Apa itu? Kaget nih. E-commerce, Pak. Iya bener banget tuh pelaku. beli online aja, nggak tahu PPN-nya dibayar atau enggak. Ya enggak. Beli online langsung dikirim. Ayo. Lebih murah dari ini, dari offline, dari toko. Ya iya lebih murah. Dia nggak ada buildingnya, nggak yang jualnya juga belum tentu ber-NPWP, apalagi dikukuhkan ya enggak. Nah berikutnya adalah yang harus sketch. Saya kan udah sebentar lagi pensiun, tapi Korda, Gilang, Nita, Lutfia, Made, ini semua nanti masuk. Anda musuhnya teman-teman kalian sendiri tuh. Yang bisnis di situ. Ini gimana caranya meng-cash transaksi dalam e-commerce seperti itu. Kalau peraturan mau udah jelas, cuma aplikasinya. Peraturan mas peraturan pajak istilahnya penyerahan barang dan atau jasa di wilayah pabean. Terhutang. Pak gimana Netflix? Nah seru lagi ya nggak? Impor BKP tak berwujud atau apa dan sebagainya. Anda yang harus merumuskan nanti transaksi-transaksi seperti itu dan bagaimana mengcashnya. Oke kita lanjut ya ke tindak pidana. 39A tadi udah dijelaskan. Nah, apa sih pelanggaran perpajakan? Tidak mendaftarkan diri untuk hiburan NPWP, tidak melaporkan usaha untuk pembukuan BKP, menyampaikan SPT tidak benar. Semua itu tidak pidana, padahal memang diusahakan ditagih dulu secara administrasi. Tadi mohon maaf tadi saya nggak lihat siapa yang komennya. Ditagih dulu secara administrasi, sanksi administrasi dulu. Kan penetapan jabatan bisa ya nggak? Penetapan jabatan mau ditagih setelah penetapan jabatan. Kalau tidak mendaftarkan diri untuk NPWP, tetapkan dulu secara jabatan NPWP. Tujuan lain pemeriksaannya. Tagih dulu kalau bisa ditagih. Hati-hati tuh. Dipakai bendera. Ini ternyata tidak pidana. Kalau dalam jasa konstruksi bendera dipakai orang lain. Pernah mendengar nggak seperti itu? Berarti penyalahgunaan NPWP ikut tender. Yang menang sebenarnya siapa? Kita punya kerjaan itu pakai nama orang atau nama perusahaan kita dipakai orang untuk ikut tender. Itu kan dipakai bendera. Penyalahgunaan NPWP, PKP itu. Tuh, menolak untuk diperiksa, tidak pidana di bidang perpajakan. Ya, kalau dia membuat pernyataan penolakan, udah usulkan penyidikan. Saat tidak melakukan pembukuan atau tidak menyimpan pembukuan dokumen, itu juga tidak pidana. Sebelum usul bukti permulaan, kan kalau dia menyerahkan sebagian, judgement pemeriksa diuji. Saya bisa ngitung nggak dengan dokumen sebagian ini? Kalau bisa, upayakan dulu. Kalau tidak bisa, tetapkan dulu secara jabatan. Kalau itu nggak bisa lagi, usulkan bukti permulaan. Ya, kan tidak menyimpan dokumen atau saat diperiksa tidak memperlihatkan, tidak meminjamkan dokumen. Ya, tapi ini upaya terakhir lah, jangan ini dulu kan pajak itu untuk cari duit. Udah. Ujung-ujungnya duit untuk penerima negara. Jangan sedikit-sedikit pengen tindak pidana. Kalau undang-undang pajak dan undang-undang pendudukan ditegakkan law enforcement-nya, pidananya, maka hanya ada satu orang yang di luar penjara, polisi tidur. Yang lain termasuk saya masuk penjara.
Kenapa saya sekarang belum perpanjangan SNK pandemi ini ya nggak? Orang nggak ada razia, udahlah. Berarti saya juga jangan tapi jangan dibilangin ke pemerintah Kota Bekasi ya, tinggal di Bekasi ya, jadi kejar-kejar lagi. Ah, yang lain juga enggak alasannya. Harus aja nyari pembenaran. Itulah WP. Saya kan WP juga untuk pajak daerah, STNK. Udah biarin aja dah, gitu kan. Hari gini salah kan, saya pidana juga. Tidak perpanjang pajak kendaraan bermotor. Kemudian tidak menyetorkan pajak, itu juga tindak pidana bidang perpajakan. Oke. Nah, apa sih bukper itu? Bukti permulaan itu kita cari ya. Kalau tadi kan saya bilang yang dicari itu subjek perbuatan akibat kesalahan dan ini. Tapi secara ininya suatu perbuatan berupa bukti, keterangan, tulisan atau yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi, sedang itu lagi berlangsung, atau telah terjadi suatu tindakan pidana di bidang perpajakan yang dilakukan. Nah, itu kan telah terjadi, itu modusnya, ya nggak, telah terjadi. Yang dilakukan oleh siapa, itu subjeknya. Yang dilakukan oleh siapa, itu subjeknya. Menimbulkan kerugian negara, itu akibatnya. Subjeknya, ya, ada perbuatan yang dilakukan, nah itu oleh siapa, itu subjeknya. Menimbulkan kerugian negara, akibatnya. Perbuatannya, yaitu tadi perbuatan dijelaskan
Maaf, tiba-tiba terputus jaringan. Nggak tahu di komputernya apa di ininya. Saya ulang lagi. Saya share lagi. Sorry ya. Saya kaget, saya ngomong sendiri. Maaf ya. Nah, jadi pemeriksaan bukper itu dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi di bidang perpajakan untuk yang 4 tadi ya. Diusahakan cari siapa subjeknya. Karena kalau nggak ada subjek, ada tindak pidana. Salah satunya alasan dikembalikan diperiksa itu pidananya ada, kerugiannya gede. Di 44A itu ya, 44A dan lagi disidik. Subjeknya meninggal. Kasihan banget kan. Nanti lagi mana buka, waya, bawa nabi yuka, wahiman yuka, pemeriksa bukti, penyidik datang, mana dokumen, mana tindak pidana. Kita malah yang kita tanyain di alam barzah sama malaikat sekalian, ya enggak? Ya kan? Maka itu walaupun ada benar tindak pidana, lagi disidik, di 44A itu kan, meninggal, balik itu, tagih aja. Kok bisa ditagih Kak? Pak, kan udah meninggal, kan ada ininya, duitnya yang ditagih, bukan dihukum, bukan dipenjara. Karena yang dipenjara isinya penjara pocongan lagi, ya enggak? Karena udah meninggal. Tagih lewat pemeriksaan, buka lagi yang ditangguhkan tadi. Ya, lagi disidik nih. 44A kan satunya tidak ada tindak pidana, yang kedua meninggal. Balikin lagi, tagih lagi. Nah, pemeriksaan bukper adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, dilakukan untuk memastikan apa memang terdapat bukti awal ya, indikasi tindak pidana perpajakan nantinya acuan dalam penyidikan. Kalau penyidikan tuh kita nggak dapat sih penyidikannya. Kalau penyidikan tuh gini, setelah ada di bukti permulaan jelas subjek, perbuatan, akibat, dan kesalahannya, hanya penyidikan itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, itu doang penyidikan. Cuma untuk itu susah banget gitu loh. Nah, yang terbuka dan tertutup tadi secara gambaran umum sudah dijelaskan. Yang terbuka itu dikasih tahu WP-nya lagi diperiksa. Tertutup itu tidak dikasih tahu, itu aja. Tapi alasannya kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya, yang terbuka dalam hal permohonan pengembalian kelebihan 17B dan tindak lanjut pemeriksaan untuk uji kepatuhan. WP-nya dikasih tahu sedang dilakukan pemeriksaan bukper. Paling lama 12 bulan. Kalau tertutup tanpa pemberitahuan yang pada WP-nya. Sama dilaksanakan 12 bulan sejak tanggal SP2 diterima oleh pemeriksa bukper sampai dengan laporan bukti permulaan.
Makanya ingat, karena 12 bulan itu berlaku, tapi ingat juga 17B di atas. 12 bulan sejak permohonan pengembalian diterima lengkap. Tertutup, terbuka, resikonya tertutup itu WP bisa melakukan pembetulan karena WP tidak tahu lagi diperiksa. Nah, kaitannya berarti tadi ditangguhkan yang uji kepatuhan karena diusulkan bukti permulaan, maka ditangguhkan dulu. Tidak dilanjutkan, ditangguhkan. Sampai kapan? Nah, pas saat melakukan mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, membuat juga laporan kemajuan. Ditangguhkan sampai dengan pengungkapan ketidakbenaran. Pasal 8 ayat 3. Pasal 13A udah deh, coret deh, udah nggak berlaku ya. Perbuatan pertama kali karena cipta kerja. 8 ayat 3 berarti sumir yang ditangguhkannya. Karena ditagih dengan 8 ayat 3 dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan. Terus bukper meninggal tersangkanya, calon tersangkanya belum tersangka. Orangnya meninggal, maka ditagih dengan atau dilanjutkan dengan pemeriksaan biasa, bukpernya dihentikan. Tidak ditemukan bukti, maka kembalikan, pemeriksaan dilanjutkan. 44A tidak ada tindak pidana, meninggal juga lagi disidik, maka pemeriksaan dibuka kembali dan dilanjutkan. 44B pemeriksaan SP2-nya disumir karena ditagih dengan laporan penyidikan. Putusan pengadilan inkrah, maka dibuka kembali dan putusan pengadilan dipakai untuk usulan ketetapan. Nah, penangguhan semua ini harus dikasih tahu ke wajib pajak, ya. Barengan dengan penyampaian usulan pemeriksaan bukti permulaan, karena pemeriksaan yang dari uji kepatuhan itu pemeriksaan bukti permulaan terbuka sehingga WP tahu. Ada yang nanya nggak? Silakan. Kok saya ngomong sendiri terus? Izin, Pak. Ya. Saya masih bingung. Kalau tadi awal kan dibuka bahwa sumir itu diartikan sebagai suatu pemeriksaan yang singkat, gitu. Tapi di penjelasan-penjelasan selanjutnya itu kayak LHP sumir itu selalu diiringi dengan suatu penangguhan pemeriksaan. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Oke. Gini. Sekarang Gilang sebagai pemeriksa dalam uji kepatuhan. Saya yang diperiksa. Ini diidentifikasi saya misalnya melakukan tadi perbuatannya apa ya, ada 9 perbuatan itu yang enggak ini aja membuat tadi kan saya pajak nggak bayar ya, analoginya pajak kendaraan kan saya ada kesalahan tuh, otomatis menurut Gilang ini tindak pidana karena tidak melaporkan SPT dengan benar. Maka Gilang mengusulkan
ke Kanwil, pemeriksaan yang dilakukan oleh Gilang, misalnya saya berdasarkan analisis resiko, ada ketidakpatuhan di saya, diusulkan untuk diperiksa bukti permulaan. Kemudian Gilang membuat laporan kemajuan sampai dengan diusulkan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan terhadap saya itu udah sampai sejauh mana? Oh iya, sudah dilakukan pemeriksaan ke lapangan dengan surat perintah pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, kepada saya pertemuan pertama kali menjelaskan hak dan kewajiban dan sebagainya. Kemudian saya misalnya teridentifikasi tidak mengisi SPT dengan benar dan menolak untuk diperiksa. Caranya apa? Saya tidak memberikan buku dokumen dan keterangan juga. Salah 1 bulan, jadi ditutup dengan itu. Maka itulah laporan kemajuan. Laporan kemajuan, Gilang membuat laporan kemajuan pemeriksaan terhadap saya. Wah. Kemudian karena Gilang mengidentifikasi ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, yang 9 itu diantaranya, maka Gilang usulkan untuk dilanjutkan pemeriksaan bukti permulaan. Gilang juga sudah menunjukkan di situ bahwa kemungkinan saya tidak melaporkan beberapa pajak. Nah, kemudian yang melakukannya saya. Dan kesalahan saya itu apa? Ya, pembukuannya, pasalnya tidak memberikan dokumen pembukuan dan dokumen pembukuan tidak diberikan dengan ditutup dan berita acara tidak dipenuhi buku dokumen yang dipinjam oleh Gilang. Itu dalam laporan kemajuan. Selain itu juga saya ada beberapa pajak yang tidak teridentifikasi, saya tidak melaporkan pajak dengan benar. Nah, kemudian saya tidak melaporkan SPT juga, tidak memberikan buku dokumen itu. Kesalahannya pasal yang dilanggar ini. Nah, itu laporan kemajuan, usulkan bukti permulaan. Laporan Gilang ini menjadi laporan IDLP. Dalam IDLP, informasi data laporan dan pengaduan, masuk ke Kanwil. Masuk ke Kanwil. Nah, di Kanwil itu ada penganalisis IDLP. Ini mau dilanjutkan ke bukti permulaan atau dikembalikan ke Gilang pemeriksaan terhadap saya ini. Nah, hanya bisa pengamatan, penganalisis DLP bisa melakukan apa. Apabila memang masuk kategori ABC ya, A itu iya, B itu masuk belum, C itu bohongan ini mah laporan dari ini aja. Maksudnya saya diadukan karena memang sentimen pacar gelap saya aja gitu kan. Sudah tidak pidana fiskalnya nggak ada. C udah masukin, nggak ada apa-apanya tuh. Kalau A iya masuk kategori A, diusulkan masuk kategori A misalnya. Nah, pada saat saya pemeriksaan terhadap saya oleh pemeriksaan bukti permulaan, oh iya, perbuatan saya ini, ya pemeriksa bukti permulaannya misalnya Felicia, ya Bu, saya ngaku deh Bu. Kenapa sama Mas bilang nggak ngaku? Enggak. Pengen nama ibu aja gitu kan. Ngaku saya. Ngaku ini perbuatan saya. Ya udah kita ditagih aja 18 ayat 3 150. Agak Bu, bukan 150 sanksinya. Sekarang kan cipta kerja 100. Siap gitu kan. Dibikin di laporan bukti permulaan itu ditagih dengan pasal 8 ayat 3. Nanti dikirim lagi ke KPP yang nagih nama. Ya kan ketetapan dimunculkan di KPP. Cuma berdasarkan usulan laporan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, Gilang sendiri, lah saya diapain nih? SP2 kan masih ditangguhkan ya nggak? Sampai laporan usulan pemeriksaan bukti permulaan, laporan bikin dan itu laporan pemeriksaan usulan bukti permulaan ke ini. Nah, sementara ini SP2 mau diapain? Kan harus ada keputusan. Nah, Gilang membuat laporan sumir, LHP sumir. Karena sudah di LHP-nya itu. Jadi nanti kalau yang 8 ayat 3 ditagihnya gimana Pak? Kanwil itu menginstruksikan ke KPP nota penghitungannya. Untuk ditagih. Felicia menagih, mengusulkan ke KPP nota penghitungan. Untuk menagih saya dengan sanksi pasal 8 ayat 3. Di KPP tempat Gilang ini kerja. Nah, tapi SP2 Gilang gimana? Ya di dalam laporannya bahwa
pemeriksaan terhadap Tatan dengan surat perintah pemeriksaan pernah diusulkan bukti permulaan karena bla 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 ini, tapi berdasarkannya diselesaikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya kepada pemeriksa bukti permulaan, ya Felicia, maka ditagih oleh pemeriksa bukti permulaan dan diinikan di nota penghitungan, misalnya sudah diselesaikan sana, maka LHP atas pemeriksaan atas nama misalnya nomor pemeriksaan nomor SP2 212 tanggal 1 Juli, bukan 5 Juli dekret presiden ya. Nah itu karena sudah diselesaikan dengan pasal 18 ayat 3, pasal 8 ayat 3 sorry, dengan sebutkan suratnya. Nah maka pemeriksaan terhadap Tatan diselesaikan dengan LHP Sumir. Jadi kronologis tadi dijelaskan. Tidak mengusulkan ketetapan dari laporan LHP Gilang. Tadi Pak bikin laporan. Itu laporan ke tugas di DLP di Kanwil. Termasuk kemajuan, laporan kemajuan. Tapi LHP akhir untuk menutup SP2 dengan LHP Sumir. Tanpa ada usulan ketetapan. Tapi menjelaskan kronologis juga gitu loh. Kan kalau di LHP yang ini kan jangan LHP ringkas, LHP yang lengkap itu kan yang di KKP terintegrasi. Ya itu laporan tuh lengkap ya enggak? Kalau LHP ringkas kan cuma laporan tuh lengkap. Data, kemudian data yang di pengolahan data, kemudian pengujian yang dilakukan. Bisa dimengerti Gilang? Bisa, Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Yang lain? Pak mau mastiin Pak, saya tadi ketinggalan. Silakan. Bagian kan WP-nya nggak ditemukan, habis itu nunggu, habis itu dibuat LHP Sumir gitu kan Pak. Terus kalau wajib pajaknya nongol lagi, pemeriksaan dilanjutkan tapi hasilnya bukan SKP KBT, tapi hasilnya SKP normal gitu ya Pak. WP tidak ditemukan, Felicia, terus? Udah sempat buat LHP Sumir, habis itu WP-nya muncul lagi, Mm-hmm. baru pemeriksaannya dilanjutkan. Hasilnya bukan SKP KBT, tapi hasilnya SKP normal. Tepat sekali. Jadi pemeriksaan dilanjutkan. Dibuat SP2 baru. Kalau WP ditemukan, karena SP2 yang lama sudah disumir, maka pemeriksaan dibuat dengan SP2 baru. Tapi seolah-olah bukan pemeriksaan ulang. Karena pemeriksaan ulang itu dengan data yang baru atau data belum terungkap gitu loh. Kalau LHP SP2 yang lama kan udah selesai dengan sumir, udah selesai close. Kemudian ditemukan, maka dapat dilakukan pemeriksaan lagi. Betul seperti itu, Vels. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Jadi, nah itu penangguhan itu, ya, tadi udah, kemudian penangguhan diberikan pemberitahuan kepada WP, terutama yang bukti permulaan terbuka disampaikan barengan dengan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Nah, bukti dokumen yang diperoleh oleh Gilang selama memeriksa saya diserahkan kepada pemeriksa bukti permulaan dan ini ditandatangani pemeriksa dan WP dikasih tahu juga gitu kan. Oke. Nah,
ditangguhkan, dibuka kembali, dilanjutkan karena berbagai alasan. Dapat diperpanjang paling lama 4 bulan. Kalau dihentikan, ya, dihentikan itu misalnya karena 4B, karena 8 ayat 3, ya kan, dihentikan, itu dikasih tahu juga ke WP. Nah, kalau untuk 4B dan 8 ayat 3, itu kan WP mengungkapkan. Kalau 44B itu WP menghitung sendiri. Ini saya salahnya di sini ngaku kalau 8 ayat 3 WP mengungkapkan Terima kasih. lain, silakan. Ya, beda dengan Sumir karena WP tidak ditemukan. Suatu saat ada data baru yang belum terungkap, yang berbeda dengan pasal 8 ayat 3 pengungkapan WP dan 4 yang hubungannya itu, maka dapat diperiksa lagi, tapi pemeriksaannya pemeriksaan ulang, ya, pemeriksaan ulang, sehingga di sini SKP KBT. Tapi yang tadi yang Felicia tanya nggak SKP KBT. Bila ada data lain, data baru atau data yang belum diungkapkan. Nah, pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan lagi karena meninggal, tadi sudah dijelaskan ya, tidak ditemukan, kemudian bukti permulaan 4 meninggal atau tidak ditemukan, tapi sudah lagi disidik. Kalau tadi masih bukti permulaan, kemudian ingkrah, ya, putusan. LHP Sumir bisa bila pengungkapan ketidakbenaran pasal 8 ayat 3 karena ditagih 88 ayat 3, kemudian penyidikan tapi disertai dengan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, ya, 4B, kemudian terbuka penyidikan karena diselesaikan tidak ada penuntutan, ya, pemeriksaan ditangguhkan dihentikan dengan Sumir. Yang terakhir, bukti permulaan terbuka dilanjutkan penyidikan, tapi penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan, tidak dilakukan penuntutannya karena memang tadi 44B itu. Oke. Penangguhan bolak-balik aja nih. Ya, dia penangguhan itu sampai dengan ada 44A dilanjutkan, 44B Sumir. Kemudian putusan pengadilan untuk nagih. Jadi laporan pemeriksaan dibuka lagi dan diusulkan ditagih, diusulkan ketetapan dengan putusan pengadilan. Oke, sini penyelesaian pemeriksaan itu dengan cara apa aja? LHP biasa atau LHP Sumir? Dengan membuat apa? LHP yang berisi usulan untuk menerbitkan SKP maupun Sumir dan Sumir penangguhan. Yang Sumir itu yang gimana? Kalau ditangguhkan. Ditangguhkan, terus
Pengertian sumir itu apa sih yang mendasar aja dari tadi berbagai penjelasan itu yang mendasar itu gimana sumir itu kata. Tadi kan Gilang tuh bingung, kok sumir tapi banyak penjelasan, banyak yang sumir itu gimana sebetulnya? Saya menjelaskan. Mungkin LHP yang tidak diakhiri dengan SKP, Pak. Jangan usulan, belum bisa STP kan? Iya. Dengan usulan ketetapan ya, gitu. Walaupun isinya kadang-kadang tidak singkat ya. Tadi yang Gilang kan yang bingung tuh, masa sih Pak kok sumir tapi kok banyak? Ya justru tidak diakhiri dengan tidak muncul usulan ketetapan. Emang pemeriksaan yang uji kepatuhan yang mana yang diusulkan ke bukti permulaan? Ini kan menjelang ujian sambil latihan-latihan aja kita ya enggak? Jika ada indikasi tindak pidana perpajakan. Sebutkan salah 9-nya. Siapa yang menyalahgunakan NPWP dan PKP. Oke, udah Gilang. Saya yang lain. Satu menyalahgunakan NPWP, yang lain apa lagi? Menyampaikan SPT tidak benar secara sengaja, Pak. Orang menyampaikan SPT tidak benar, terus yang lain? Cokorda, udah. Yang lain apa lagi? Sambil belajar, sambil nginget-nginget ya. Buat ujian aja Pak, kan biar enak. Pak online Pak, gampang ujian tinggal buka aja slide. Ya enggak lah, buat kerja gitu nanti gitu kan. Oke, pokoknya lihat di slide itu ya. Oke. Apa yang harus diperhatikan apabila usulan bukti permulaan ditolak? Tadi apa? Melanjutkan pemeriksaan biasa kembali. Oke, kembali. Tapi apa yang harus diperhatikan lebih lanjut? Ya, betul itu. Tergantung penolakannya itu disertai apa. Kalau misalkan ditolak saja, ya diperiksa kembali. Tapi kalau misalkan tadi tidak dilanjutkan penelusuran penyidikan, tapi ada pasal 8 ayat 3 tadi misalkan, maka dikeluarkan sumir dan penagihan selanjutnya memakai pasal 8 ayat 3. Itu uraian ya. Dan yang harus diperhatikan berikutnya adalah jangka waktu, ya enggak? Ya, itu harus benar-benar. Makanya kalau kita jadi pemeriksa, sebelum mengusulkan bukti permulaan juga, lihat ini pemeriksaan dasarnya awalnya apa, ya enggak? Kalau lebih bayar hati-hati, 17B. Gitu loh. Oke, apa saja syarat dilakukan penangguhan? Tadi apa yang? WP dikasih tahu, terus apa lagi? Laporan? Laporan kemajuan. Ya. Juga jangan asal misalnya WP-nya ngambek atau apa langsung usul, harus kuat juga. Kuatnya itu apa? Tidak ditangguh, penangguhan itu karena usulan bukti permulaan. Relatif harus kuat juga ininya. Jangan asal-asal WP-nya nggak kooperatif, usulkan aja bukti permulaan. Nanti dibalikin loh sama pemeriksa bukti permulaan. Kadang terjadi awal-awal begitu, pemeriksa nggak mau ribet, usulkan aja bukti permulaan. Pemeriksa penganalisis IDAP membuat ini ngeber ke kepala keduanya, ngapain ini gini, coba diginiin dulu. Nah gitu. Jadi benar-benar jangan sampai ada WP tiba-tiba nggak kooperatif, usulkan aja. Dari kami nanti dibalikin juga, ngapain cuma gini aja diusulkan bukti permulaan. Coba lihat mana subjeknya, perbuatannya apa, kesalahannya apa. Udah mulailah gitu, jangan asal dikit-dikit usul bukper, dikit usul bukper. Ini kejadian best practice-nya seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan, yang didiskusikan. Pak, kalau misalnya jangka waktunya sudah tinggal sedikit lah misalnya untuk dilakukan pemeriksaan kembali kalau misalnya usulannya ditolak, itu gimana ya?
Jangka waktu yang mana? 17B. Jangka waktu pemeriksaannya. Ya. Nah, kan gini. Kalau jangka waktu pemeriksaan uji kepatuhan normal itu kan 6 bulan dapat diperpanjang. Kalau penangguhan itu jadi hilang selama proses bukti permulaan. Cuma yang berlaku adalah SP2 bukti permulaan. Jangka waktunya 12 bulan tadi ya. Makanya hati-hati yang diusulkan. Kenapa? Bukti permulaan paling lama kan 12 bulan. Kalau seandainya 17B nggak diperhitungkan itu, mending kalau jadi penuntut, jadi penyidikan. Kenapa? 17B jadi hilang kalau ada SP penyidikan. Kalau bukti permulaan itu masih pemeriksaan, belum penyidikan. Ya. 17B 12 bulannya saat Dirjen mengatakan bahwa itu ada tindak pidana sehingga disidik. Cuma itu juga hati-hati, jangan sampai disidik akhirnya jadi 44A. Babak belur lagi ya enggak? Makanya harus punya strategi. Disidik hilanglah 17B 12 bulannya. Tapi pada sprindik keluar ternyata hasilnya 44A, tindak pidananya babak belur lagi tuh. Makanya harus punya strategi kalau 17B. Ya, SPT 17B harus strategi, jangan sampai jadi 44A. Kalau jadi 44B mah tindak pidana memang ada, ya enggak? Nah, jangka waktu 6 bulan, 4 bulan di pemeriksaan uji kepatuhan yang ditanyakan Cokorda itu tadi, ya, itu menjadi hilang sendirinya batas waktunya kelewat, misalnya karena di pemeriksaan bukti permulaan kan paling ini 12 bulan. Nah, bahkan kalau bisa ditangguhkan karena diusulkan bukti permulaan, dikembalikan lagi karena berbagai alasan tadi untuk dilakukan pemeriksaan karena tidak ada bukti permulaannya, dapat diperpanjang 4 bulan kan tadi ya, Cokorda ya. Gitu, dari awal dikembalikan untuk dibuka kembali. Ya. Makanya yang hati-hati itu 17B. Ya. Jangka waktu itu sebetulnya kecuali 17B itu masih mengatur internal. Makanya di PMK kan jangka waktu itu di istilahnya. Tapi kalau WP tahu terkadang jangka waktu juga jadi babak belur. Pernah kita ngasih jangka waktu pakai SE, tapi sekarang nggak berlaku, nggak kuat. Bisa dimengerti Cokorda? Enggak? Bisa, Pak. Ya, yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya Pak Yusuf kita doakan semoga cepat pulih ya, sehat, sehingga ya nanti karena kan pasti akan terkait dengan UAS penilaian kan sangat lebih baik dengan kalau beliau yang menilai dan sebagainya. Cuma kalau saya mungkin banyak yang sudah pernah diajar saya benar-benar proses pembelajaran saya utamakan. Jadi mahasiswa harus tahu, harus tetap, dan kebijakan penilaian itu kan tidak bisa di akhir. Semoga makanya kita doakan segera ini. Ujian kita langsung setelah minggu depan langsung UAS, masa UAS, atau ada jangka waktu kosong dulu? Langsung, Pak. Langsung. Kita harus cari waktu untuk menyelesaikan. Saya cari waktu ya, kalau bisa kalau Sabtu ini sendiri juga, karena kemungkinan minggu depan saya juga ngajar diklat juga. Jadi kita waktu-waktunya. Kita ada untuk PJJ ini ada kelas malam nggak? Ada satu. Ada. Ya? Ada, Pak. Ada. Nah, karena saya mengharapkan kita selesaikan di minggu ini. Atau enggak minggu depan tapi kelas malam ya. Kalau minggu depan kayaknya memang harus kelas malam karena saya siang ngajar diklat dari P3M. Tapi kita ini aja kooperatif aja lah, enak-enak aja ya. Untuk kelas malam adanya hari Selasa sama Kamis saja, Pak. Selasa sama Kamis? Iya, dan hari Kamisnya udah ada kelas kami. Berarti besok aja ya, biar pasti ya? Bisa nih Tayu?
Untuk besok malam bisa, Pak. Bisa langsung ya, biar clear langsung selesai. Anda satu kelas bisa konsentrasi yang lainnya nggak? Baik, Pak. Ya, oke. Ya, silakan di follow up ya. Ya, oke. Pak. Karena saya minggu depan kemudian bentrok dengan menyelesaikan ini apa diklat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam.